Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi, atau larangan di kamar mandi, di mana jika hal tersebut dilanggar, dipercaya akan bisa membuat rezeki jadi seret. Kamar mandi merupakan salah satu ruangan yang rawan dihuni kuman dan penyakit. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan di kamar mandi. Orang-orang yang memiliki kamar mandi kecil sering mengeluh kesulitan menyimpan barang-barang lantaran terbatasnya ruangan penyimpanan yang dimiliki. Biasanya, kamar mandi kecil hanya memiliki satu ruangan penyimpanan, seperti lemari kecil di dinding. Namun ternyata tidak semua barang harus disimpan di kamar mandi. Kita juga memiliki rutinitas tertentu saat masuk kamar mandi. Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan saat di kamar mandi. Di dalam rumah kita, terdapat beberapa hal utama yang bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki yang akan kita dapatkan. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi peristiwa tersebut. Antara lain adalah pintu utama rumah, dapur, kamar tidur, dan terakhir yang juga tidak kalah pentingnya adalah kamar mandi. Bertolak belakang dengan pintu utama rumah yang menjadi sarana masuknya energi. Kamar mandi merupakan tempat yang menjadi pembuangan atau keluarnya energi dari rumah. Bahkan, kamar mandi juga dipercaya menjadi pemberi dari energi bertolak atau energi yang bersifat dingin, di mana dapat mengundang berbagai hal yang bersifat negatif, yang membuat seret rezeki apabila dilanggar. Perilaku berikut ini sebaiknya dihindari untuk menjaga agar energi positif dan rezeki kita tetap terjaga. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Pertama, menyimpan handuk basah di kamar mandi. Kebiasaan yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi adalah menyimpan handuk basah di kamar mandi. Jika panjenengan sering melakukannya, lebih baik hentikanlah dari sekarang. Menggantung handuk basah di kamar mandi sama saja seperti berternak jamur. Apalagi banyak sisa-sisa kulit mati kita yang tersangkut di bulu halus handuk. Suhu kamar mandi yang lembab dan sisa kulit mati kita akan menjadi tempat sempurna untuk tumbuhnya bakteri dan kuman. Selain itu, handuk bekas pakai yang lembab biasanya juga mengeluarkan bau tak sedap. Belum lagi jika panjenengan menggantungnya dekat dengan toilet. Secara otomatis, residu cipratan air toilet mengenai handuk panjenengan. Lalu panjenengan tanpa sadar menggunakannya untuk mengelap tubuh, bahkan muka panjenengan. Cepat atau lambat, tubuh panjenengan akan sakit. 2. Jangan biarkan jika ada keran air yang bocor. Larangan di kamar mandi yang bisa membuat rezeki seret adalah jangan biarkan jika ada keran air yang bocor. Jika di dalam kamar mandi ada air yang selalu menetes atau merembes, entah itu berasal dari keran yang rusak, ember yang berlubang, bak mandi yang retak, dan lain sebagainya, maka hendaklah hal tersebut langsung diperbaiki. Jangan dibiarkan terlalu lama. Air yang menetes atau mengalir dalam kamar mandi
menurut orang kuno zaman dahulu, adalah simbol dari kerezekian yang akan selalu habis dan tidak terkumpul. Panjenengan akan selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi di mana harus selalu mengeluarkan uang. Misalnya saja, ada banyak kondangan, barang-barang yang tiba-tiba rusak, minta diservis, dan lain sebagainya. 3. Membiarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap. Larangan di kamar mandi yang bisa membuat seret rezeki adalah membiarkan kamar mandi dalam keadaan gelap. Kamar mandi yang baik adalah kamar mandi yang bisa mendapatkan penerangan dari sinar matahari pada waktu siang hari, dan juga mendapatkan pencahayaan dari lampu pada waktu malam hari. Intinya adalah usahakan agar kamar mandi tersebut selalu dalam keadaan terang. Kamar mandi yang memang memiliki energi dan aura yang bersifat negatif, jika ditambah dengan kondisi dan pencahayaan yang gelap, maka kamar mandi tersebut akan berubah menjadi tempat berkumpulnya bagi para entitas negatif yang tidak terlihat. Akibatnya, hawa yang mereka hasilkan di kamar mandi yang gelap tersebut akan bisa membuat panjenengan menjadi mudah sakit, malas, dan juga tidak produktif. 4. Jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi. Larangan di kamar mandi yang bisa membuat seret rezeki yang selanjutnya yaitu bersiul ataupun bernyanyi di kamar mandi, terutama pada malam hari. Sudah menjadi mitos bahwa hal tersebut akan bisa mengundang kehadiran makhluk halus. Hal ini juga berkaitan kamar mandi bahwa adalah tempatnya bagi para setan dan entitas jin negatif. Akan tetapi, secara medis, bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi memiliki efek yang negatif bagi kesehatan panjenengan. Ketika panjenengan melakukan hal itu secara tidak sadar, sebenarnya panjenengan sudah menghirup banyak bakteri dan virus yang terdapat di dalam kamar mandi tersebut. Sehingga ketika kondisi imunitas tubuh panjenengan sedang tidak fit, maka panjenengan akan mudah sakit dan kemudian akan mengganggu kualitas pekerjaan panjenengan. 5. Menyimpan bungkus sabun, sampo yang sudah habis. Larangan di kamar mandi yang bisa membuat rezeki seret jika dilanggar adalah jangan menyimpan bungkus sabun, sampo, atau yang lainnya yang sudah habis. Bagi sebagian orang, mereka terlalu malas untuk membuang wadah perlengkapan mandi yang sudah habis. Sehingga di kamar mandi tersebut ada banyak sekali bungkus atau plastik saset kosong yang sudah tidak berguna. Mungkin secara sekilas panjenengan akan menganggap bahwa hal itu biasa saja dan wajar. Namun secara energi dari barang-barang yang sudah tidak berguna tersebut sebenarnya adalah sampah yang secara perlahan namun pasti akan membuat kerezekian panjenengan menjadi macet dan tidak mengalir. 6. Membuat kamar mandi yang pintunya bisa terlihat dari tempat tidur dan juga ruang tamu. Larangan di kamar mandi yang bisa membuat seret rezeki jika dilanggar adalah jangan membuat kamar mandi yang pintunya bisa terlihat dari tempat tidur dan juga ruang tamu. Jika rumah panjenengan memiliki kamar mandi yang demikian, maka sebaiknya perhatikanlah posisi pintunya. Pintu kamar mandi yang bisa terlihat dari tempat tidur dipercaya akan bisa memberikan energi buruk bagi orang yang tidur di kamar tersebut, yaitu berupa kondisi tubuh yang hampir selalu sakit-sakitan, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian, jika pintu kamar mandi yang terlihat dari ruang tamu, maka menurut ilmu Feng Shui, hal tersebut dikatakan akan bisa menolak rezeki yang akan datang. Bahkan juga akan membuat orang yang datang ke rumah kita memiliki niatan buruk tertentu.
Jika posisi pintu tersebut memang sudah demikian, maka cara untuk mengatasinya adalah dengan memberi sekat ruangan, sehingga pintu kamar mandi tersebut akan terhalang dari pandangan. 7. Menggantungkan cermin di tempat yang biasa memantulkan cahaya. Larangan di kamar mandi yang bisa membuat rezeki seret selanjutnya yaitu jangan menggantungkan cermin yang bisa memantulkan bayangan toilet. Toilet di kamar mandi kita adalah pusat dari pembuangan kotoran, sehingga energi negatif di tempat tersebut akan bersifat buruk dan negatif. Kemudian, jika ada cermin yang memantulkan bayangannya, artinya energi negatif tadi akan menjadi 2 kali lipat. Hal ini tentu saja akan menjadi tidak baik bagi keberuntungan panjenengan. Bahkan juga dikatakan akan melipat gandakan kesialan. Posisi dari cermin juga harus diusahakan agar tidak terlalu tinggi. Hal itu karena cermin yang hanya memantulkan bayangan kita sebatas leher ke atas dipercaya akan membawa berbagai nasib buruk pada orang yang sering menggunakan cermin tersebut. Sebagai tambahan wawasan, dimanapun panjenengan hendak memasang sebuah cermin, jangan sampai cermin tersebut berhadapan dengan cermin yang lain, ataupun permukaan benda lain yang bisa memantulkan bayangan dari cermin tersebut. Jika hal itu terjadi, maka secara tidak sengaja, panjenengan telah membuat sebuah portal dimensi gaib. 8. Jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama atau spiritual di kamar mandi. Larangan di kamar mandi yang bisa bikin sial dan rezeki seret adalah jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama atau spiritual di dalam kamar mandi. Walaupun secara fisik terlihat bersih, namun sejatinya adalah suatu tempat yang memiliki banyak najis dan juga kotor. Sehingga akan sangat tidak pantas jika di dalamnya kita letakkan benda-benda yang dianggap suci menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Jika kita melakukan hal tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan penghujatan kepada apa yang selama ini kita yakini. Tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tahapan yang paling parah, hal itu akan bisa menyebabkan kualat sepanjang sisa hidup panjenengan. 9. Membiarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi. Larangan di kamar mandi yang bisa bikin sial dan seret rezeki adalah membiarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi. Jika panjenengan memiliki kebiasaan yang demikian, maka sebaiknya stop mulai sekarang. Menggantung baju kotor di dalam kamar mandi, selain akan menjadikan sebagai sarang nyamuk, juga akan membuatnya menjadi tempat favorit dari para setan dan jin. Makhluk-makhluk tersebut menyukai berbagai benda yang bentuknya menyerupai manusia, seperti pada patung, boneka, lukisan, hingga pakaian kotor yang digantung. Bahkan permukaan kasur yang memiliki bekas bentuk tubuh kita dari tidur semalam juga tidak luput menjadi tempat kesukaan mereka. 10. Meninggalkan pembalut kotor di dalam kamar mandi. Larangan di kamar mandi yang bisa membuat rezeki seret selanjutnya adalah meninggalkan pembalut kotor di dalam kamar mandi. Hal ini memang khusus bagi para kaum wanita. Jika panjenengan sering meninggalkan atau membuang bekas pembalut yang ada noda darah di kamar mandi, maka hanya tinggal menunggu waktu saja. Kamar mandi tersebut akan menjadi rumah bagi sosok jin penjilat darah. Sosok jin penjilat darah biasanya mengambil wujud seperti sosok kuntilanak. Bahkan ada pula yang berjenis kelamin laki-laki. Namun, apapun itu jenis kelaminnya, yang menjadi ciri khas adalah
lidah mereka yang menjulur. Maka tidak hanya kamar mandi panjenengan saja yang menjadi angker, namun juga akan merambah ke seluruh rumah. Akibatnya, ketenangan panjenengan dalam hidup dalam mencari nafkah otomatis akan menjadi sangat terganggu. Demikian ulasan kita pada video kali ini mengenai 10 perilaku atau larangan yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Semoga dengan menyaksikan video ini, panjenengan akan semakin bertambah ilmu dan wawasan. Sebagai penutup, saya doakan panjenengan sekeluarga senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.